celah sendinya, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah osteoartritisnya dipastikan benar, karena kan sebenarnya kalau dari ronsen itu cuma emang pasti ada kalsifikasi di antara sendi itu, maksudnya kadang-kadang kita bilangnya artefak ya, itu bisa aja ada gitu. Apakah cairan sendinya bagaimana? Terus apakah itu memang pengapuran atau artefak? Atau celah sendi yang menyempit karena ligamennya misalnya pernah putus terus disambung lagi oleh jaringan ikat. Jadi itu kalau anti nyeri sih memang kan kalau asam mefenamat ya dia menghambat prostaglandin juga ya. Jadi dia bisa juga tuh diberikan, tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah karena jarang usia semuda itu gitu. Atau mungkin dilihat ligamen-ligamennya, paling sering ACL, ACS gitu. Di USG apakah jangan-jangan ruptur, terus terjadi kontraktur misalnya, ligamennya memendek gitu. Yang sebelahnya memendek karena yang satunya ruptur misalnya gitu. Jadi menurut saya jangan, walaupun emang udah di ronsen harus dipastikan lagi sampai ke akar ya. Kenapa gitu? Kalau misalnya mau sementara pakai asam mefenamat dulu, ya kayaknya itu yang lebih mendingan ya, gitu. Kecuali kalau nyerinya itu dari pinggang menjalar ke lutut gitu ya, berarti kan ada penekanan saraf tuh bisa dengan adjuvan yang kayak terapi anti nyeri di bab sebelumnya, gitu ya. Jadi sih kalau dengan usia semuda itu sih. Bu, boleh konfirmasi lagi nggak? Jadi Kenapa? Kenapa? Putus-putus suaranya. Dengan berat badannya, karena kebetulan suami ada kemungkinan juga pasti Bu dengan obesitas, karena kan suami saya juga kebetulan ini Bu ada obesitas kan Bu. Oh iya. Obesitas bisa gitu, berarti ya obatnya bukan anti nyerinya, kalau bisa diturunkan berat badannya gitu dan pakai sepatu yang lunak, maksudnya yang mengurangi si ground reaction force tadi itu gitu. Itu salah satu terapinya ya, nanti ada di belakang gitu sih. Gimana? Bisa diterima? Berarti harus dilakukan revisi lanjutan ya Bu sebenarnya, buat pastiin lagi ya Bu. Harus dilanjutin apakah benar-benar murni karena obesitas atau apa gitu. Obesitasnya juga grade berapa gitu. Karena memang waktu ketika cedera itu langsung nggak bisa bangun sama sekali Bu, nggak bisa digerakin kaki kanannya kan. Terus dilakukan ronsen pas ketika cedera dibilangnya OA ringan ya kan. Terus kan kita tanya ya kan, ini ada fraktur nggak ya kan, ada yang putus nggak ya kan. Kan dokternya bilang cuma OA ringan aja ya kan. Jadi nanti kalau kakinya sempat agak bengkak panjang sebelah gitu loh Bu, karena pembengkakan di lututnya itu kali ya. Terus memang panas seperti yang tadi Ibu sebutkan ciri-cirinya. Terus kita pakai Voltaren gitu-gitu nggak membantu Voltaren. Terus krim-krim yang buat nyeri itu nggak membantu juga ternyata Bu. Kalau berarti sih kalau iya kayak gitu sih, kalau saya paling gitu ya paling kalau emang karena asam mefenamat itu dia keras ya ke lambung, paling kasihnya yang COX-2 selektif, selekoxib gitu. Kalau mau gitu. Terus yang kedua sambil dicari, jangan minum itu terus-terusan ya, tetap sambil dicari penyebabnya. Kalau misalnya memang obesitasnya grade berapa kan bisa dihitung BMI ya, udah ada Medcalc sekarang. Terus diturunkan obesitasnya, ganti sepatunya, sambil dicari yang lain gitu, supaya kekambuhannya tuh nggak kambuh-kambuhan terus gitu. Itu sih kalau dari saya ya. Oke, baik Mbak Imes. Boleh nambah dikit ya? Mungkin saya ingin meluruskan saja ya. Sekali lagi saya bilang terima kasih Mbak Imes ya, udah hadir juga. Terus nilainya bagus-bagus ya, udah pada lihat belum nilainya? Bagus ya. Ya, alhamdulillah tuh Mbak Imes baik banget, memang udah kasih kisi-kisinya tepat banget. Mudah-mudahan
nilai bagus itu benar-benar nilai yang bisa diimplementasikan di lapangan gitu ya. Maksudnya jangan sampai itu hanya sekedar nilai, nanti ketika di lapangan kalian bekerja, ditanya nilainya bagus A dan sebagainya, tapi ternyata ditanya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah, jadi itu yang saya harapkan ya dari Mbak Imes dari Mbak Imes dan saya sudah cukup baik memberikan nilai, memberikan kisi-kisi ya terkait materi ujian, tapi tolong dari kalian juga ditingkatkan kompetensinya sehingga memang setara sebanding dengan nilai yang diberikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, sebelum lanjut ya Mbak Imes. Jadi yang kedua ini begini. Mbak Imes kan lagi menerangkan ya tentang OA dan sebagainya ya. Nah, tolong ya pertanyaan itu diarahkan ya, atau yang bertanya itu mungkin jangan terlalu personal gitu ya. Artinya menanyakan tentang keluarga dan sebagainya. Ini bukan forum konsultasi dokter gitu ya. Boleh bertanya tapi lebih kaitkan dengan ilmu yang ada di sini gitu ya. Jadi artinya teman-teman di sini kan banyak ya masalah dan sebagainya. Kalau satu persatu mengeluarkan unek-unek seperti itu, kasihan Mbak Ines juga gitu ya. Jadi jangan, boleh tanya tapi jangan terlalu panjang karena ini bukan konsultasi dokter. Jadi bertanyalah yang ada kaitannya dengan ilmu yang diberikan oleh Mbak Ines gitu ya. Karena teman-teman lain kan ikut pengen tahu juga nih, jangan-jangan nanti saya kepingin tahu yang ini, nggak cukup waktunya untuk bertanya, misalnya begitu ya. Jadi tolong saya arahkan ya seperti itu, boleh bertanya tapi dibatasi ya. Jangan terlalu personal pertanyaannya, tapi lebih kaitkan dengan ilmu yang diberikan ini itu loh. Bagian materi mana yang kalian tidak paham begitu. Ya, seperti itu. Ya, itu aja Mbak Ines dari Mama. Terima kasih. Lanjutkan. Oke, ya. Makasih, Ma. Ya, oke. Berarti kita lanjut ya. Ini adalah gambaran sendi-sendi yang menopang berat badan yang tadi saya bilang itu. Paling sering di lutut, tumit, sama tulang belakang. Jari-jari tuh agak jarang ya sebenarnya. Kalau misalnya jari-jari, sebentar ya. Ini kan sebentar. Jadi kalau rheumatoid arthritis tuh memang lebih pada jari-jari ya. Tapi dia pada sendi-sendi kecil, kalau ini dia bisa mengenai banyak sendi. Tapi kalau misalnya udah sampai ke jari-jari, biasanya lututnya juga udah terkena terlebih dahulu. Gitu. Terus, bentar. Nah, jadi di sini itu, bentar ya, kelihatan sih. Misalnya nih, ada pasien terduga OA, gitu ya. Kita pemeriksaan fisik dulu lah, pasti ya. Anamnesis, pemeriksaan fisik. Terapi pertama yang diberikan apa? Istirahatin dulu sendinya. Kita bilangnya price ya. Dielevasi, dikompres, diistirahatkan, terus dielevasi, ditinggikan lebih tinggi daripada badan, gitu ya. Itu yang awal banget nih ketika baru terjadi gitu. Sebentar ya. Oke. Nah, terus udah dikasih price, terus kalau misalnya seandainya dia ada obesitas, diturunkan dulu obesitasnya. Terus kita evaluasi lagi.
sambil kita lihat yang lainnya, tendonnya, ototnya, gitu-gitu, fasianya, gitu. Terus setelah itu baru kita lihat ada respon apa enggak setelah diperbaiki gitu. Kalau misalnya seandainya ada, habis berat badannya turun, dia membaik gitu, berarti sudah cukup gitu. Nah, terus kalau misalnya seandainya tidak membaik ya, kita perlu nambahin obat. Ini masih guideline yang lama ya, berarti masih bisa pakai paracetamol sama topical capsaicin. Capsaicin itu yang dari cabai, tapi di Indonesia kayaknya susah ya. Nah, kalau misalnya seandainya memang sudah ada tanda-tanda penyempitan sendi, kita bisa memperbaiki dulu produksi cairan sendinya dengan memberikan glukosamin atau kondroitin gitu. Itu yang awal-awal banget. Terus kalau ternyata pakai glukosamin, kondroitin tidak ada respon, baru pakai NSAID tadi gitu. NSAID pertimbangin tadi ada hipertensi enggak? Karena biasanya kan manusia ada heart failure enggak, ada renal failure enggak, terus ada sakit lambung enggak karena bisa perdarahan saluran cerna kalau dalam waktu yang lama, muntah hitam, BAB hitam. Kalau seandainya memang dia nggak bisa nih, adalah tipe-tipe orang yang tidak bisa dengan NSAID gitu. Mungkin karena mungkin karena dia pernah ada riwayat perdarahan saluran cerna, terus lebih dari 65 tahun. Berarti kita bisa pilih COX-2 inhibitor gitu dengan ditambah atau NSAID dengan PPI gitu. Atau NSAID dengan misoprostol. Tapi NSAID dengan misoprostol jarang ya, gitu. Paling sering sih NSAID dengan PPI atau COX-2 inhibitor dengan PPI. Dilihat 2-4 minggu apakah masih ada sakit atau enggak, masih merah atau enggak lututnya, masih teraba panas atau enggak. Kalau misalnya dia masih ada gitu ya, dilanjutkan terapinya. Kalau seandainya tidak ada respon gitu, kita harus pakai yang lain. Misalnya injeksi hyaluronat di dalam sendi atau injeksi steroid ke dalam sendi. Jadi tuh injeksi sendi itu ada 2 ya. Ada yang pakai steroid, ada yang pakai hyaluronic acid. Itu harganya juga beda, resikonya juga beda. Hyaluronic acid nanti dia terurai sendiri, itu kayak filler ya. Terus kalau misalnya steroid ya dia bisa menyebabkan pengeroposan tulang, walaupun dia mengurangi peradangannya itu enak banget gitu. Ini yang tadi ya, kita edukasi dulu gitu. Nah, kenapa dikasih minum glukosamin kondroitin? Karena ini adalah ini kartilago ya, tulang rawan itu terdiri dari tadi di sini ada matriks sama kondrosit. Kondrositnya kita matriksnya kita perbesar ya, terdiri dari kolagen sama hyaluronan. Nah, kolagen si glucosamine acid ini juga dia tersebar di matriks ini gitu. Jadi ini sebenarnya glukosamin itu dia pendiri dari matriks tulang rawan. Nah, glukosamin ini sebenarnya sebelum ada gejala sih seharusnya ya diminum sejak awal gitu. Karena kan untuk bisa masuk ke sini dia membutuhkan waktu. Dan tulang rawan itu avaskular, dia nggak ada pembuluh darahnya. Sehingga dia mendapatkan nutrisi-nutrisi yang kita minum dari suplemen itu dari jaringan di sekitarnya gitu. Makanya kalau misalnya udah mulai umur 40 udah ada tanda-tanda menopause, minum glukosamin kondroitinnya rutin gitu. Terus ini terapi fisik ya, sama fisioterapi, ganti alas kaki itu termasuk ya, gitu. Terus analgetik sederhana tadi ya udah diberikan ya, NSAID gitu. Ini ada macam-macam NSAID-nya.
Terus ibuprofen bisa juga. Biasanya kalau yang lebih advance sekarang ya meloxicam itu lebih sering dipakai gitu. Tapi kalau puskesmas ya paling NSAID terus pasiennya mual, muntah, malah jadi dispepsia, akhirnya ya ditambahin PPI, atau kalau pakai NSAID nggak hilang ya berarti metil gitu. Walaupun sebenarnya metil itu kurang dianjurkan ya. Kenapa kurang dianjurkan metil? Karena tadi dia menyebabkan osteoporosis. Takutnya apa? Kadang-kadang kan orang tua nih kayak dia seneng kan lututnya tuh udah gak sakit, dia minum lagi metil, deksa. Nah akhirnya jadi bisa kasing. Nah begitu udah lama gitu ya terjadi kasing itu, akhirnya tiba-tiba kan namanya lansia dia susah, agak jalannya posturnya nggak bagus ya, terpleset gitu, terpleset dan akhirnya patah gitu. Padahal seharusnya kalau misalnya orang normal terpleset seperti itu tidak patah. Dan kalau sudah patah karena pengeroposan itu susah untuk dipasang pen. Kenapa? Karena pennya itu kan dibor ya, dimur gitu. Pakai mur di dalam tulangnya. Nah, kalau tulangnya sudah keropos, murnya kan nggak menggigit ya. Akhirnya pennya mengambang-ngambang aja gitu. Susah, harus dikasih bon semen, tapi dikasih bon semen juga menambah beban, akhirnya patah di tempat yang lain, di bawah tempat patah sebelumnya gitu. Jadi itu yang mau dicegah gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita kayak ya udah ini aja Bu gitu kan, sering kan ada obat-obat kayak sakit tulang yang sebenarnya isinya steroid, cespleng tuh dia, lebih cespleng daripada NSAID, kayak langsung dia jalan, kayak saya langsung bisa nih nganter cucu saya ke sekolah gitu. Tapi itu yang harus kita pertimbangkan. Nanti kasihan kalau misalnya seandainya dia sudah patah, terus ortopedinya nggak bisa pasang pen karena sudah keropos semua, terus akhirnya ditambahin bon semen. Nah, ternyata bon semen itu menambah beban, patah lagi yang di bawahnya. Gitu. Ini intraartikular ya, jadi injeksi di dalam sendi boleh dilakukan 4-6 bulan. Tapi sebenarnya sih kalau yang terbaru sekarang ya, kalau injeksi itu kan ya bolak-balik, habis waktu juga, habis tenaga juga. Sementara proses peradangannya itu bisa saja terus berlanjut. Jadi mungkin agak sedikit berkurang dibandingkan tidak disuntik, tapi bisa aja terus berlanjut. Kalau misalnya seandainya sudah ada riwayat kayak gitu, ya kalau di lutut mah paling sering ganti sendi ya. Nama operasinya TKR, Total Knee Replacement. Jadi lututnya diganti total. Nah, kalau itu kan udah dengan alat ya, sehingga peradangannya nggak akan timbul lagi, kan nggak bisa menembus besi. Gitu. Cuma dia nggak boleh MRI, karena kan magnetik ya MRI, nanti dia kendor tuh alat gitu. Terus pastikan tulang-tulang di bawahnya kuat untuk menopang itu. Kalau dia sudah kropos, dia nggak bisa dipasang TKR, harus dikuatin dulu bone densitometrinya, ada pemeriksaannya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita langsung TKR, kita langsung ganti lututnya gitu. Celah sendinya nggak akan menyempit ya karena udah dibatasin sama alat gitu. Cuma masih bisa kendor dan bisa berkerak di dalam. Jadi terjepit oleh tulang-tulang, sehingga kan alat tuh ada umurnya ya, ada yang 20 tahun, ada yang sekian gitu. Ketika alatnya memang sudah habis pada masa waktunya gitu, dia mau diganti lagi juga agak sulit karena cengkram oleh tulang gitu. Nah, ini evaluasinya ya. Monitor efek samping tadi ya, fraktur patologis, osteoporosis, terus NSAID paling sering nyeri abdomen, heartburn, walaupun sebenarnya itu cuma kayak keluhan lambung, tapi banyak lansia yang tidak mau minum obat karena itu. Dan banyak juga yang datang karena anemia,
Karena BAB hitam. Jadi dia udah heartburn, tapi sama dia nggak dia muntahin, ternyata lambungnya luka. Terus keluarnya darahnya di mana? Di BAB. BAB-nya jadi hitam, datang-datang sudah anemia gitu. Itu susah tuh kayak gitu ya. Jadi tanyain kalau misalnya kita misalnya bekerja gitu ya di suatu apotik atau apa, sering sakit lambung nggak gitu. Terus apa namanya? Ini panas banget. Justru malah kalau misalnya dia sakit banget dan panas banget, yang bisa kita anjurin, mudah banget untuk kita anjurin adalah beli ice pack ya. Ice pack yang kayak silikon gitu, dimasukin ke freezer, terus dikompresin ke lutut yang panas dan nyeri. Kan suhu dingin juga mengurangi peradangan ya, tanpa efek-efek ini gitu. Nah, untuk osteoartritis gimana, jelas atau ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke osteoporosis. Tadi sebagian untuk materi tulang ya, pengeroposan itu udah dibahas ya. Osteoporosis itu pengeroposan tulang, osteoartritis itu peradangan. Jadi kita harus bedakan. Saya sakit-sakit tulang gitu, terus nanti malah dikasih kalsium, itu sering tuh. Saya sakit tulang, lututnya bengkak. Paling nggak tadi kalau takut ngasih anti nyeri, bisa ice pack, kompres dingin gitu. Jangan malah sakit-sakit tulang dikasih kalsium. Kan tadi apa namanya, penyebab penyakitnya adalah kalsifikasi di celah sendi ya. Karena tadi peradangan, berat badan, dan lain-lain. Kalau dikasih kalsium, makin nutup dong celah sendinya. Gitu ya. Jadi harus dibedakan. Sementara kalau pengeroposan yang porosis itu ada tempatnya mungkin kalau mau dikasih suplementasi kalsium. Tapi masalahnya adalah ini lansia gitu. Lansia ada banyak faktor. Udah ususnya nggak bisa nyerap dengan bagus, dikasih banyak, akhirnya malah jadi batu ginjal. Terus fungsi ginjalnya gimana gitu. Jadi untuk memberikan suplementasi kalsium biasanya kita berikan dengan obat yang bisa meningkatkan penyerapannya gitu. Karena lansia agak susah ya gitu. Nah, osteoporosis sendiri, ini pengeroposan dibagi menjadi dua, ada yang primer, ada yang involusional osteoporosis. Jadi sebenarnya osteoporosis itu umum banget terjadi pada lansia gitu. Hampir setiap lansia osteoporosis. Cuma osteoporosis seperti apa yang masih bisa ditoleransi dan apa yang belum. Apa yang harus diterapi gitu. Kalau misalnya yang sering adalah post menopausal osteoporosis. Jadi dia habis menopause, terus nggak ada estrogen yang membantu apa kalsium masuk ke dalam tulang gitu ya, sehingga dan osteoklasnya bergerak berlebihan gitu. Sehingga dia cepat patah. Tapi kita lihat dulu menopause tuh apakah menopause alami atau sebelumnya dia memang pakai KB hormonal sehingga fluktuasinya terlalu jauh gitu. Atau dia menopause yang tidak alami. Misalnya ovariumnya diangkat. Kalau rahim doang diangkat masih adalah kompensasi. Karena feedback hormon itu masih bisa lewat pembuluh darah ke ovarium. Kalau rahimnya doang ya. Tapi kalau walaupun dia udah nggak menstruasi gitu. Tapi kalau ovariumnya diangkat juga itu seharusnya dia tidak menopause sehingga dia menopause gitu. Itu akan lebih parah pengeroposannya gitu. Terus yang kedua involusional. Involusional itu memang karena usia. Paling sering kan kita lihat ada lansia yang udah bungkuk makin lama tinggi badannya berkurang. Nah, itu involusional osteoporosis. Kita harus pastikan lagi dengan scan tulang namanya ya bone densitometry gitu ya. Berapa, apakah perlu diterapi atau enggak gitu, karena setiap orang tua pasti memang tingginya berkurang pada waktunya gitu. Ini udah dijelasin ya tadi menyebabkan terjadinya fraktur lah. Terus pengaruh genetik juga ya,
diangkat rahimnya, kalau yang khusus paling sering adalah diangkat ovariumnya gitu. Kalau ini diangkat ovumnya gitu. Ovumnya diangkat itu sangat parah biasanya. Kalau rahim ya dia lambat laun lah, tapi memang lebih parah dibanding yang tidak diangkat. Tapi kita harus lihat dulu diangkat karena apa. Kalau misalnya dia CA, ya daripada dia tetap kanker gitu kan hormon bisa disubstitusi ya dari luar gitu. Daripada dia kanker menyebar kemana-mana, terus misalnya usianya misalnya tinggal berapa tahun, harapan hidupnya ya lebih baik diangkat gitu. Jadi nggak menyalahkan juga tindakan-tindakan angkat rahim atau angkat ovarium ini sesuai indikasinya. Cuma memang resikonya seperti itu gitu. Dan itu yang harus pasiennya tahu gitu. Terus ini merokok ya, alkohol, kurang latihan, oke. Terus ini yang tadi ground reaction force tadi ya, jadi kalau misalnya dia nggak pernah bergerak justru juga nggak ada pemasukan kalsium dalam tulang gitu. Terus riwayat osteoporosis dalam keluarga ya, anoreksia nervosa, dia tuh kayak merasa berdosa kalau makan gitu ya, sehingga kan intake-nya kurang. Terus gejala klinisnya tingginya kurang, itu paling sering banget. Jadi kalau ada orang tua jadi tiba-tiba makin lama makin bungkuk, terus kok perasaan dulu 160 sekarang 155 gitu ya. Nah itu adalah tanda ya yang bisa kita lihat dari kasat mata. Terus sama fraktur energi rendah ini yang dibilang tadi ya, fraktur patologis, kepleset. Nah, tangannya nahan di ubin gitu kan sering ya. Kalau jatuh, tangannya nahan di ubin, patah gitu. Terus panggulnya patah, pergelangannya patah. Padahal keplesetnya nggak tinggi gitu. Dan tidak keras. Atau jatuh terduduk di karpet, jatuh terduduk di kursi aja bisa patah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, misalnya ini kenapa nih? Tangannya bengkok, kenapa habis ngapain? Kepleset di kamar mandi, kamar mandinya lagi berdiri, enggak, dari atas WC ke ubin aja, itu kan masih dekat ya. Tangannya nahan di ubin terus patah, itu udah tanda tuh, cek kepadatan tulangnya. Gitu. Terus ini udah dijelasin tadi. Kalau yang sekunder itu biasanya karena hiperkortison, yang tadi karena dikasih metil, dia berobat ke klinik A, dikasih metil, beli obat anti nyeri sakit tulang di apotek B, dikasih steroid lagi, Dexa atau metil. Terus dia ke puskesmas dapat lagi gitu Dexa atau metil. Terus di IGD karena dipikirnya tidak emergensi ya, dan nggak ada ranah untuk rawat, apalagi di RSUD, dikasih lagi steroid. Lama-lama dia minum terus gitu, akhirnya dia kropos. Terus insufisiensi gonad ya, ini biasanya kalau habis diangkat atau habis perdarahan banyak gitu, tapi ini jarang, atau ada kanker gitu. Terus hipertiroid. Kayaknya ini hipertiroid nggak selalu ya, justru orang hipertiroid malah lebih lebih kuat tulangnya pada awalnya. Pada awalnya dia lebih kuat tulangnya karena tiroid itu kan memasukkan kalsium ke dalam tulang, bukan di sela-sela sendinya doang ya, tapi ke dalam tulangnya bener-bener gitu. Tapi ketika hipertiroid itu tidak tertangani dalam waktu yang lama, dia akan terjadi krisis gitu. Nah, krisisnya itu yang bisa menyebabkan si osteoporosis sekunder atau obat-obat hipertiroidnya yang bisa menyebabkan osteoporosis sekunder. Makanya kalau orang hipertiroid kan khas ya, dia tinggi-tinggi. Apalagi kalau hipertiroidnya dari kecil gitu. Itu hipertiroidnya sendiri pada awalnya dia memasukkan kalsium ke dalam lempeng epifisis. Nanti ini juga dipergunakan ya untuk obat-obat misalnya pasien lansia yang mau operasi gitu, ada yang ditambahkan kayak Euthyrox gitu, tambahan hormon tiroid dari luar. Walaupun sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ada mekanisme feedback ya.
ketika kita minum tiroid dari luar, kan dari tubuh itu mengirimkan sinyal ya. Udah cukup nih, tiroidnya udah tinggi. Akhirnya dia menekan produksinya. Jadi ketika dia berhenti itu akan terjadi penurunan justru produksi tiroidnya gitu, walaupun sebenarnya ya cepat untuk memasukkan kalsium ke tulang gitu. Penyalahgunaan alkohol, imobilisasi dan kondisi lain. Nah, untuk osteoporosis tadi ya paling sering umur ya, onset menopause dari kapan Bu? Menopause sudah lama gitu. Itu sudah sering. Dietnya apa? Makannya apa? Jangan-jangan udah nasi terus lauknya pakai bihun, terus pakai kentang, nggak ada proteinnya gitu. Terus riwayat keluarga yang berhubungan. Emang dari ibu saya dulu pernah kayak gini. Itu biasanya ada keturunan kayak gitu ya. Terus ada sakit punggung atau enggak? Karena kalau misalnya patah ini terjadi pada tulang belakang ya dia bisa menekan juga ke sarafnya gitu. Terus ada enggak yang tadi pemakaian steroid, Moonface, Kasing gitu. Terus tremor dan lain-lain ya dilihat. Terus kita kalau ada sakit tulang belakang kita ronsen. Nah, ini adalah fraktur kompresi ya, fraktur kompresi tulang belakang. Harusnya tuh dia kotak gini ya. Nah, ini dia benar-benar dia seperti cekungan gitu. Ini posisinya dia nunduk ya, kayak membungkuk. Kalau misalnya dia posisinya ke belakang gitu ya. Ini dia menekan si sarafnya gitu. Sehingga ada nyeri-nyeri juga tulang belakang, tapi beda. Kalau misalnya ini nyerinya pada saat dia bergerak terutama, berubah posisi ke kiri, ke kanan, tergantung arah patahnya. Tapi kalau nyeri punggung karena osteoartritis tadi, ini kan jadinya tumbuh nih tulang pengapurannya di sini di antara celah sendi. Dia mau dimana sakit gitu. Jadi bisa ditanyain sakit punggungnya kenapa, dan sakit punggungnya dipengaruhi tekanan intraabdominal atau enggak, misalnya lagi batuk tambah sakit, lagi ngeden tambah sakit. Nah, itu beda lagi gitu. Jadi itu adalah si hernia nukleus pulposus, itu ada penyakit lagi di tulang dan sendi. Penyakit tulang dan sendi itu sebenarnya banyak juga di masyarakat, tapi agak susah ya untuk disadari. Jadi kita harus perhatiin itu paling enggak ya, steroid itu jangan sembarangan, karena kalau pengeroposan dia kasihan. Terus apakah dia memang butuh steroid atau masih bisa pakai anti nyeri gitu. Dan jangan dikasih kalsium kalau misalnya orangnya kira-kira peradangan gitu. Tapi kalau seandainya dia udah bawa nih hasil pemeriksaan bone densitometry atau pasiennya kelihatannya bungkuk gitu ya, kan ada kelihatan lah ya lansia yang bungkuk, tinggi badannya berkurang gitu, kelihatan lah dari posturnya, bolehlah kita kasih kalsium, tapi harus dibarengin dengan yang meningkatkan penyerapannya gitu. Terus ini ya, yang pemeriksaan gold standarnya adalah bone densitometry. Kalau misalnya pakai ronsen, tergantung kontrasnya. Ada yang bilang kalau dia pengeroposan tuh warna putihnya berkurang. Tapi kan itu sebenarnya bisa diatur ya, kontrasnya tuh. Dari alatnya tuh bisa diatur exposure-nya. Jadi yang paling akurat adalah bone densitometry, bone mineral densitometry, karena ada angkanya gitu. Jadi mau bentuknya kayak apa, kan dari komputer udah dilihat ada angkanya gitu. Angka normal sekian gitu, kuning sekian, merah sekian, hijau sekian. Oh, ini emang pengeroposan tapi masih hijau, masih kuning. Ya udah, kasih aja vitamin gitu. Nggak perlu di terapi yang lain-lain, hormonal dan lain-lain gitu. Atau masih hijau, nggak usah. Ini aja Pak, banyak jalan kaki gitu. Minum susu nggak perlu dikasih apa-apa gitu. Terus ini yang lain ya. Kalau misalnya mau vertebra rumba sakral, tulang-tulang takutnya ada patah patologis gitu ya. Nah, tes biokimianya apa? Kalsium serum, alkalin fosfatase ulang, osteokalsin, hormon paratiroid ya. Ini paratiroid ya, bukan tiroid ya. Terus sama vitamin D, ini paling sering diperiksa ya, gitu.
Kalau emang vitamin D-nya memang rendah ya bagus kita kasih vitamin D. Berarti pengeroposannya itu karena kekurangan vitamin D, kalsiumnya nggak bisa masuk ke dalam tulang gitu. Terus serum kalsiumnya tinggi apa enggak itu biasanya pada pasien kanker sih ya. Jadi kalau pada pasien kanker itu kalsiumnya justru malah ditarik keluar dari tulang untuk kebutuhan sel kankernya itu gitu. Makanya kalau kita cek serum kalsium di dalam darah kok tinggi banget tapi tulangnya kropos, vitamin D-nya normal. Kenapa nih? Biasanya takutnya ada sesuatu yang lain, kanker misalnya ada nggak kelainan darah yang lain gitu. Karena pengeroposan tuh tadi nggak cuma karena itu, bisa karena metastasis tulang. Itu yang perlu diingat ya. Ada penurunan berat badan apa enggak, kok orangnya makin lama tambah kurus, perasaan minggu lalu baru ketemu gitu ya, kok sekarang datang lagi udah turun 3 kilo padahal baru seminggu gitu, itu kan nggak masuk akal banget ya gitu. Mendingan diperiksa yang lainnya lagi gitu. Kenapa gitu. Terus ini sampel tulang ya, tapi ini jarang, biopsi tulang tuh jarang kecuali kalau tadi metastasis. Terus manajemen osteoporosis ya, adaptasi gaya hidup. Terus kalau misalnya udah mulai bungkuk ya pakai korset, perbaikin posturnya gitu. Biar nanti kalau dikasih obat kalsium, kalsiumnya nggak menumpuk di bagian-bagian yang lebih banyak menopang berat badan gitu. Biar misalnya dia yang kropos adalah tulang belakang, kan dia bungkuk tuh. Otomatis ya kalau seandainya bungkuknya itu tidak kita koreksi dengan korset terus kita main kasih aja kalsium, kalsiumnya kan menumpuk di yang weight bearing tadi. Jadi nggak maksimal penyembuhannya tuh gitu. Tulang pinggangnya lebih kurang mendapat kalsium dibandingkan tulang torakal. Torakal tuh yang di belakangnya dada ya, karena kan dia membungkuk ya. Gayanya tuh yang lebih berkumpul di situ gitu. Akhirnya itu duluan nggak merata. Jadi kita perbaikin dulu posturnya. Terus nutrisi tulang, vitamin D, kalsium. Boleh nggak kita tetap kasih glukosamin chondroitin pada pasien osteoporosis? Boleh aja, gitu nggak ada masalah. Terus udah ya medikasi lainnya dan lain-lain, bifosfonat, kalsitonin, ini yang berhubungan dengan hormonal tadi ya. Ini biasanya pada pasien lansia, terutama kalau mau operasi atau habis operasi. Tapi cuma kayak banyak yang bilang kan, aduh lambungnya nggak enak minum itu. Tapi sebenarnya sih kalau saya daripada nanti alatnya itu kan berat ya, kalau habis ganti lutut. Terus tiba-tiba tulangnya tuh kalsium yang diminum nggak masuk, malah dibuang semua sama ginjal karena nggak bisa diserap gitu. Karena emang hormonalnya udah nggak sebagus waktu muda gitu. Tiba-tiba patah yang bagian bawahnya karena nggak kuat nopang alatnya, misalnya habis ganti lutut gitu. Dan emang dapat steroid lama karena baru habis ganti lutut ya, ada reaksi penolakan gitu. Itu biasanya ya udahlah lebih baik kita kasih PPI aja daripada obat-obatnya berhenti gitu. PTH-nya berhenti gitu ya. Kalsitoninnya berhenti. Ini gaya hidup ya, berat badannya juga ya. Jadi kalau osteoartritis itu tadi nggak boleh berat badan, osteoporosis juga nggak boleh berat badan. Gitu. Osteoartritis kenapa berat badannya nggak boleh meningkat? Karena nanti akan memperparah penyempitan celah sendinya. Gitu. Kalau misalnya osteoporosis, kenapa? Ya karena nanti bisa patah. Gitu. Jadi dua-duanya yang terbaik adalah menurunkan berat badan. Jadi kalau kita nggak tahu nih orang kenapa, suruh aja dulu turunin berat badan. Kalau kita lihat dia gemuk gitu ya, karena nggak akan salah gitu. Terus ini nyerinya ya, nyeri sih nggak begitu. Osteoporosis tuh kalau patah baru nyeri, sisanya nggak ada nyeri ya. Gitu. Nah ini korsetnya. Jadi kita harus apa namanya? Perbaikin dulu posturnya sebelum diterapi. Ini korset yang bagus. Jadi bukan kayak korset orang-orang pakai kebaya gitu ya. Korset itu sampai atas dan ada bone-nya, ada kawatnya gitu. Ini vitamin dan mineral ya, kalsium, ini vitamin D. Kenapa? Karena menyerap vitamin D memaksimalkan penyerapan kalsium gitu.
Dan vitamin D itu juga ya orangnya harus disuruh berjemur juga karena kan dia diminum dalam bentuk yang tidak aktif ya gitu. Kalau misalnya dia tidak kena matahari ya dia nggak akan aktif gitu, harus diaktifkan ya. Terus pengganti hormonal tadi ya, kalau emang udah ini kombinasi. Tapi kalau hormonal kayak gini tuh hati-hati juga karena banyak wanita yang mempunyai riwayat benjolan-benjolan, terutama walaupun dia jinak ya. Dulu waktu muda saya pernah ada fibro. Nggak boleh. Jangan pernah kasih terapi hormonal ke pasien dengan riwayat kasus-kasus reproduksi. Misalnya benjolan payudara, meskipun cuma fibro ya, atau haid yang banyak dan lama, atau kista, atau miom. Jangan pernah. Lebih baik kita kasih yang lain, vitamin D deh dia minum yang banyak daripada ini. Nanti malah jadinya ada malah jadi ada kasus baru, benjolan tambah gede, ternyata CA, ternyata miomnya kambuh, kistanya kambuh. Udah jangan dulu gitu, hormonal tuh harus lebih hati-hati ya gitu. Terus selektif estrogen reseptor ini jarang sih di Indonesia ya, terutama BPJS tuh agak jarang gitu ya bikinin, dan tetap aja hormonal tuh harus hati-hati gitu ya. Riwayat benjolan dulu waktu muda gitu itu udah jangan. Kista miom kalau haid sederhana, kalau dulu waktu muda haidnya sakit banget meskipun udah nikah, meskipun udah punya anak sakit kalau haid, terus kadang haid kadang enggak, udah jangan ambil resiko gitu daripada nanti dia CA. Terus PTH ya. Nah, ini PTH paling sering ya. Merangsang proliferasi diferensiasi osteoblast sehingga ada pembentukan tulang baru. Di PTH paling sering ya dikasih ya. Gitu. Terus udah bifosfonat gini ya cara kerjanya. Ya, membuat osteoklas ini nggak terlalu aktif gitu. Dibaca aja yang lain. Paling sering nih kalsitonin juga sering ya. Kalsitonin sering juga. Ada yang subkutan, ada yang spray. Tapi ini pengganti kalau misalnya masalah hormonal, misalnya udah menopause, ya udahlah mau diapain gitu kan. Yang bisa kita kasih, misalnya usia udah di atas 70 ya paling kalsitonin gitu. Terus tata laksana rheumatoid arthritis. Nah, untuk yang tadi osteoporosis, ada yang mau ditanyain? Ibu boleh tanya nggak, Bu? Ya, silahkan. Tapi yang kembali ke osteoartritis tadi. Oh iya, kenapa? Kan banyak tuh, Bu, yang menawarkan produk ABCD. Ini sering dibilang ini bisa menumbuhkan tulang rawan sendi yang baru nih, Bu. Ini bagus nih, Bu. Apakah emang tulang rawan sendi itu bisa bertumbuh lagi dengan normal? Bagus ya pertanyaannya. Itu sering tuh. Nah, itu sebenarnya isinya adalah glukosamin sama kondroitin, bukan tumbuh dengan normal. Tapi kan tadi glukosamin dan kondroitin itu adalah pendiri matriks dari tulang rawan. Nah, matriksnya menjadi lebih padat gitu. Cuma karena tadi dibilang ya, kalau tulang rawan itu kan avaskular, ada pembuluh darahnya. Dia mendapatkan suplai, dapat. Kalau kita minum glukosamin kondroitin nyampe kok ke situ, nyampe, tapi butuh waktu yang lebih lama karena dia masuk dulu ke tulang, dari pembuluh darah di dalam tulang, tulang menghantarkan ke sel sebelahnya sampai akhirnya ke tulang rawan gitu. Jadi dia memperpadat matriksnya, jadi bukan tulang rawannya tumbuh gitu, matriksnya kan bolong, akhirnya dia kempes gitu. Nah, ini dipadatkan kembali oleh obat-obat itu gitu. Paling isinya itu kalau yang glukosamin kondroitin ya, yang obat-obat yang di TV-TV itu kan, yang move apa gitu kan paling sering gitu. Gimana? Bisa diterima? Berarti kalau itu kan kalau sebagai pelumas dia itu kayak hanya
biar apa sih, Bu? Jadi gini, beda-beda ya. Kalau misalnya masalahnya di peluma sendi, memang dengan minum glukosamin kondroitin, kalau tulang kan tulang peluma sendi itu kan diproduksi oleh tulang rawan ya. Dengan memadatnya matriks gitu, akhirnya kan tulang rawannya jadi lebih bagus nih dapat asupan. Produksi cairan sendinya juga akan membaik gitu. Tapi kalau misalnya memang karena usia, kan produksinya nggak bisa. Kita mau minum sebanyak apapun, dia masuk ke situ, tapi produksinya kan memang sudah rusak. Misalnya pabriknya, ditambahin cairan sendi dari luar. Gitu. Jadi memang kalau glukosamin kondroitin itu lebih ke kepadatan tulang rawan, diharapkan bisa juga memperbaiki produksi cairan sendi yang alami. Gitu ya. Gitu, bukan itu menjadi cairan sendi pada akhirnya. Nah, kalau misalnya emang ternyata dengan minum itu di ronsen, oh tulang rawannya bagus nih gitu, tapi kok cairan sendinya sedikit ya, berarti cairan sendinya harus ditambahin dari luar, yang hyaluronic acid tadi yang disuntikin di dalam celah sendi gitu. Gimana? Bisa diterima? Jelas, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya. Gimana? Lanjut? Lanjut, Ibu. Oke, selanjutnya adalah si rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis ini tuh nggak banyak karena tadi udah dijelasin. Dia tuh termasuk salah satu penyakit autoimun. Kalau tadi osteoartritis itu paling sering ke sendi yang menahan berat badan, kalau rheumatoid arthritis paling sering ke sendi-sendi kecil. Terus kalau misalnya osteoartritis itu dia keluhannya apa? Tidak kalau dari duduk ke berdiri paling sering ya yang sendi weight bearing itu sakit. Kalau osteoartritis, kalau apa? Rheumatoid arthritis, dia tuh biasanya Pak di pagi hari. Jadi pagi-pagi kok jarinya kaku ya gitu. Pagi-pagi bangun jarinya kaku, begitu udah digerakin oh udah biasa lagi gitu. Nah itu harus nggak bisa berdasarkan gejala itu doang. Karena banyak ya orang asam urat juga sebenarnya jarinya suka kaku gitu. Tapi karena sama-sama asam urat juga kan di sendi-sendi kecil ya sebenarnya, tapi paling sering di kaki gitu ya. Kita harus cek dulu rheumatoid faktornya. Ada nggak yang lain? Gejala rheumatoid yang lain. Biasanya rheumatoid arthritis itu nggak cuma di artritis paling sering ya. Ada juga yang cuma di artritis dengan rheumatoid faktornya positif gitu ya. Nggak ada murni doang, murni di sendi doang. Itu ada, tapi jarang. Biasanya tuh ada yang lainnya gitu. Demam rematik ya paling sering sebelumnya ada infeksi tenggorokan, dulu riwayat sakit tenggorokan yang Streptococcus beta hemolyticus itu, ada demam rematik ya, itu juga salah satunya bisa ada rheumatoid arthritis gitu. Jadi si antibodinya itu terjadi cross. Jadi dia mengenali antibodi si Streptococcus beta hemolyticus mirip sama jantung, sama sendi, sama ginjal. Terus akhirnya diserang lah karena mirip gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini bisa juga yang lain gitu. Bisa juga pada SLE. Jadi harus dicari benar-benar sampai ke akar apakah murni rheumatoid atau rheumatoid disertai yang lain atau rheumatoid disertai tadi jantung gitu, demam rheumatoid heart disease, rheumatoid arthritis disertai rheumatoid heart disease. Nah kalau misalnya kita udah lihat yang lain keseluruhan, ada jantung, ada ginjal, misalnya jantung sama ginjalnya kena, ya itu dulu yang diobatin gitu. Jangan, ya emang sakit sih, sendinya emang sakit banget, tapi kita selamatin dulu yang vital-vital gitu, jantung, ginjal, nanti baru sendinya dipikirin. Tapi biasanya kalau misalnya udah ada ketahuan kayak gitu, obatnya tuh satu bisa buat rame-rame. Jadi dia dikasih di sini ya diberikan terapinya ada methotrexate, NSAID, prednison gitu ya 3 bulan pertama ya. Biasanya ini akan memperbaiki peradangan pada sendinya juga, pada jantungnya juga, pada ginjalnya juga gitu. Nah, ini adalah
kondisi diperbolehkan kita kasih steroid. Tapi ya itu harus bawa rheumatoid faktornya dulu positif gitu. Dan nggak boleh langsung berhenti, harus di tap off karena nanti bisa Cushing gitu. Apakah orang yang minum steroid ini lama karena rheumatoid artritis ini bisa osteoporosis? Bisa gitu. Jadi itu merupakan salah satu resiko juga gitu. Nih bisa methotrexate gitu, MTX ya. Tapi paling sering tuh NSAID, prednison, MTX gitu. Kita lihat responnya ya. Kalau misalnya bagus, lanjutin tapering off. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti dia pakai yang lain, kita ganti yang lain gitu. Ada banyak sih sebenarnya anti-anti ini, tergantung juga penyebabnya gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia ada SLE-nya kan ada bicofenolat mofetil gitu ya. Jadi tergantung dari penyebabnya, cari yang lain. Kalau rheumatoid doang mah harusnya ini, atau streptococcus sebenarnya masih ada. Nah, itu beda lagi, kasih aja antibiotik gitu ya. Nah, apalagi ya, udah ya, ini kan biologi. Ini dibaca aja, pokoknya intinya yang harus kita tahu batas sampai sini. Udah, tapi dibandingin MTX ya, prednison lebih ringan ya ininya, efek sampingnya gitu. Nih MTX, hidroksikloroquine, sulfasalazin, infliximab, etanercept, ini dibaca aja gitu. Ini ada dosis-dosisnya dan ada ininya nih, banyak ya ininya. Dia ada sampai kelainan darah segala ya gitu. Cuma ini dibaca juga. Cuma yang harus kita tahu apakah ada lagi yang lain selain osteoartritis, osteoporosis, sama rheumatoid arthritis. Ini paling sering rheumatoid arthritis temennya adalah artritis septik. Itu nggak ada di sini sih, tapi jarang, cuma sering menjadi pengecoh beberapa kali ya di IGD itu saya dapat pasien. Saya dirujuk dengan suspek rheumatoid arthritis. Yang rujuk nggak salah, karena kan dia di puskesmas nggak bisa periksa rheumatoid faktor ya, gitu. Dia emang dirujuk untuk diperiksa itu. Ternyata pas dilihat dia ada demam, terus habis itu begitu celah sendinya justru malah membesar, isinya air bahkan nanah. Nah itu sama di sendi kecil juga, kaku-kaku juga, tapi dalamnya tuh ternyata nanah dan demamnya sampai tinggi, leukositnya juga meningkat. Kalau yang tadi dari mulai rheumatoid arthritis sampai dari mulai rheumatoid arthritis sampai osteoporosis jarang yang leukositnya tinggi ya, walaupun mereka peradangan gitu. Leukositnya jarang yang tinggi. Kecuali yang tadi artritis septik gitu. Dan ini biasanya panasnya panas di lokal ya. Misalnya jari-jarinya doang, lutut doang, bukan demam gitu. Jadi harus dibedakan ada demam apa enggak. Terus juga orang sering bilang sakit-sakit tulang. Ternyata dia demam. Ternyata itu memang bagian dari penyakit yang misalnya dia mau DBD atau mau pilek. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh. Ngeluhnya sih sakit tulang gitu, tapi kalau digali lagi kita harus gali lagi beneran nggak sakit tulang atau sebenarnya itu adalah bagian dari demamnya gitu, gitu sih. Oke, gimana sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Oke, ini kita sampai jam bentar ya. Kalau satu materi lagi masih 9.40 ya selesainya. Satu materi lagi ya, yang gagal ginjal ya. Sebentar. Gagal ginjal tuh sebenarnya ada di farmakoterapi 2, tapi ini saya kasih apa namanya? Overview-nya aja gitu ya. Saya kasih gambarannya aja gitu. Sebentar.
Nah, gagal ginjal nih cepat aja karena nanti yang mendalami itu akan dibahas di farmakoterapi 2 ya. Intinya adalah gagal ginjal tuh ada 2, ada yang akut, ada yang kronik berdasarkan onsetnya. Kalau yang akut itu kurang dari 3 bulan gitu. Terus nah, penyebabnya itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Kenapa dia bisa gagal ginjal akut? Bisa dari sebelum renal. Sebelum renal tuh apaan? Sebelum renal itu apabila ginjalnya kurang darah, suplai darahnya berkurang ke ginjal sehingga nggak ada yang bisa disaring, nggak ada urinnya gitu. Itu prerenal, gampangnya kayak gitu. Apa yang menyebabkan suplai darahnya berkurang? Yaitu misalnya dia dehidrasi paling sering, muntah-muntah, diare, terus nggak mau dirawat, misalnya nggak ada infusan, padahal udah nggak kencing gitu ya. Nah itu prerenal. Sisanya yang lain kalau jantungnya membesar, nggak kuat mompa, akhirnya kan darah nggak ada yang ke sini ya, karena nggak kuat, jantungnya nggak kuat mompa gitu. Atau kalau misalnya dia ada infeksi berat, terus pembuluh darah seluruh tubuhnya vasodilatasi karena infeksinya ada dalam darah, itu sepsis. Kalau vasodilatasi kan akhirnya yang ke sini kurang ya perfusinya karena kan di atas lebih luas gitu. Blood loss kalau misalnya dia ada perdarahan gitu. Terus kalau yang renal berarti masalahnya ada pada ginjalnya, darahnya cukup nih ke sini tapi kagak penyaringnya rusak gitu. Contohnya itu. Kalau renal ya penyakit-penyakit ginjal misalnya glomerulonefritis kayak tadi ya yang autoimun, itu apa penyakit rheumatoid yang mengenai ginjal gitu ya. Nah ini gitu dirusak oleh imunnya gitu, atau toksin, atau dia habis CT scan kontras gitu ya, akut tubular nekrosis, atau ada infeksi di ginjal atau yang lain. Kalau misalnya post renal berarti darahnya masuk ke ginjal, saringannya nggak ada masalah, di pintu keluarnya ada sesuatu. Apa nih sesuatunya? Sesuatunya itu bisa jadi paling sering batu. Jadi kalau dia ada batu di sini, kan nggak bisa turun ya, tetap ujung-ujungnya nggak bisa kencing. Jadi kayak kita bisa bilang aki gitu. Tetap kita bisa diagnosis aki, tapi mungkin akinya karena obstruksi karena ada batu di sini. Akibatnya apa nih? Kalau ada batu di sini, dia backflow, udah diproduksi terus urinnya, kan dia minum terus nih, diproduksi terus, ininya bagus nih ginjalnya. Nggak bisa turun, dia alirannya mengalir ke belakang. Kalau mengalir ke belakang, akhirnya diserap oleh sel-sel ginjalnya. Akhirnya namanya hidronefrosis. Gitu. Sampai sini jelas. Yang lain pada laki-laki kalau prostatnya gede juga bisa menyebabkan akut kidney injury. Jadi baru injury ya, karena kan masih awal nih kesumbat, nggak bisa kencing misalnya. Gitu. Ini renal. Nah, ini diagnosisnya nanti dipelajarin pas lagi farmakoterapi 2 ya. Gitu. Nah, farmakoterapinya apa kalau aki? Ya tadi berdasarkan penyebabnya, prerenal, renal, postrenal gitu. Kalau misalnya dia prerenal kan dehidrasi, blood loss. Ya berarti kita kalau dia muntah-muntah rehidrasi dulu, jangan buru-buru. Nggak bisa kencing kasih furosemid lah gitu. Biar bisa kencing langsung kasih diuretik. Kalau nggak ada yang mau disaring, apa yang mau dibuang gitu. Rehidrasi dulu yang pertama, pastikan rehidrasinya baik. Kalau emang dia perdarahan, transfusi pun nggak masalah gitu. Itu bisa menjadi terapi dari gagal ginjal akut gitu. Terus kalau misalnya sepsis ya masuk antibiotik inisial misalnya ceftriaxone 2 gram langsung bolus itu bisa mengurangi sih gitu. Atau kalau misalnya emang dia kardiogenik ya berarti kasih support nanti ada di gagal jantung ya bulan depan kayak dobutamin, norepinephrine gitu. Jadi itu tergantung daripada penyebabnya gitu. Terus ini yang lain ya, kalau misalnya ada luka bakar gitu ya, dikasih kasa basah di permukaan luka bakarnya supaya penguapannya berkurang sambil dikasih cairan Baxternya itu dikejar gitu. Ya.
Terus ini cairan-cairan ada banyak, nanti dibahas pas farmakoterapi 2. Intinya adalah rehidrasi, ada kristaloid, ada koloid, itu dulu, sampai situ dulu aja. Terus ini gejala yang tadi ya, tubornya kalau dia dehidrasi kita harus lihat tuh derajat-derajatnya ini ya. Bisa pakai kristaloid, bisa pakai koloid gitu. Terus kita harus perhatikan nutrisinya sama elektrolitnya. Nah, terus ini untuk kalau dia mau apa namanya tadi butuh transfusi, ini nggak usah ya, ini farmakoterapi 2. Nah, kalau misalnya seandainya dia masalahnya udah di renal, terus mau dikasih diuretik, udah pasti nih, misalnya walaupun sebenarnya dia sindrom nefrotik misalnya paling sering, tapi kan dia hipoalbumin ya masalahnya tuh. Cuma ginjalnya juga tetap aja dirusak gitu sama imunnya. Kita mau kasih diuretik karena dia udah sesek banget, bukan karena menyembuhkan penyakitnya ya. Boleh kita kasih diuretik. Asal tadi kita pastiin dulu volumenya cukup. Ada yang mau dibuang gitu. Ada banyak-banyak ya, banyak jenis diuretik ya. Diuretik itu ada yang loop diuretik gitu ya. Paling sering adalah si furosemid dipakai, terus hemat kalium, spironolakton, diuretik tiazid, dan lain-lain. Yang berpalut lama kafein udah jarang dipakai ya. Gitu. Terus ini diuretik ya. Diuretik, ada yang di proksimal untuk osmotik, di angsa di lengkung Henle ya, itu adalah furosemid ya. Ini manitol. Manitol sebenarnya jarang dipakai buat gagal ginjal. Dia lebih sering untuk menurunkan tekanan intrakranial kalau pasien cedera kepala gitu. Cuma karena ini sama-sama diuretik jadi ya saya masukin. Terus ini lebih ke farmakoterapi 2 ya, yang lain. Astazolamid ini untuk penurunan tekanan intraokular pada pasien glaukoma, tapi dia golongannya tetap diuretik gitu. Tiazid ya. Ini dan diuretik ini juga kalau misalnya pada pasien dengan tensi yang tinggi itu juga bisa membantu menurunkan tensinya ya. Gitu. Sudah, ini dibaca aja. Nah, sekarang kita ke yang kronik ya. Jadi gagal ginjal itu overview-nya ada yang akut, ada yang kronik gitu. Yang akut tadi ada beberapa penyebabnya, tata laksananya sesuai penyebabnya. Rehidrasi dulu bisa dengan kristaloid. Kristaloid tadi ada NaCl, ada RL gitu, yang sederhana-sederhana aja. Nanti untuk yang lebih dalam kan di farmakoterapi 2 ya. Terus diuretik boleh dikasih kalau kita bisa pastikan ada volumenya, ada cairannya cukup gitu. Terus kita ke yang gagal ginjal kronik. Ini overview aja ya, yang lebih dalamnya tetap di farmakoterapi 2. Nah, gagal ginjal kronik dikatakan kronik kalau dia udah lebih dari 3 bulan. Ya, nanti ada pembagiannya lagi tetap. Nggak sesederhana itu, cuma kenapa saya pakai yang PPT farmakoterapi 2 karena saya pengen pemahamannya itu utuh gitu. Pemahamannya utuh, nggak setengah-setengah. Ini gagal ginjal apa? Walaupun dia nanti akan tahu ada pembagiannya lagi. Tapi ya udah, karena ini masih awal ya. Ini dulu, dia lebih dari 3 bulan, yang tadi kurang dari 3 bulan gitu. Terus CKD, ini paling sering singkatannya ya. CKD penyebabnya apa? Paling sering tuh diabetes ya. Usia lebih dari 60 tahun, tekanan darahnya tinggi gitu ya. Itu dan banyak kesalahpahaman bahwa orang bilang jangan minum obat terus-terusan nanti bisa gagal ginjal. Obat seperti apa yang diminum oleh pasien tersebut? Obat seperti apa yang menyebabkan gagal ginjal? Apakah obat bisa menyebabkan gagal ginjal? Ya iya, tapi obat yang nefrotoksik. Jadi harus dibedakan gitu. Jangan sampai nanti ada keluarga kita terutama ya, atau pasien atau orang datang ke apotek kayak saya mau beli obat hipertensi misalnya kandesartan gitu ya, paling sering. Terus jangan diminum terus Pak, nanti ginjalnya rusak. Malah nanti darah tingginya yang rusak ginjalnya gitu. Jadi harus dilihat
obat seperti apa yang dia konsumsi terus-menerus gitu. Apakah misalnya ini saya tiba-tiba sakit ginjal, apakah ini karena obat yang saya minum apa enggak gitu kan, biasanya ada yang nanya-nanya gitu ya. Misalnya kita lihat dulu obatnya apa. Kalau tadi ternyata obat hipertensinya rutin enggak gitu, enggak rutin karena saya takut gitu ya, justru itu yang menyebabkan si ginjalnya itu menjadi gagal ginjal gitu. Karena kan kalau tekanannya tinggi terus-menerus ya, pembuluh darah ginjal itu pecah. Akhirnya kan suplainya berkurang. Berkurang dalam waktu lama, jadilah gagal ginjal yang kronik gitu. Sama dengan gula gitu. Kalau misalnya dia gulanya tinggi terus, kan ginjalnya bekerja keras ya, nyaring gula gitu. Akhirnya penurunan fungsinya ginjal gitu. Itu sederhana sih, bahasa yang sederhananya. Nanti kalau yang lebih kompleksnya ya tetap di farmakoterapi 2. Ini tanda trias CKD apa kalau misalnya orang awam ya. Ini kok anemia mulu gitu. Udah dikasih tablet besi, tablet besi, tablet besi, kan kita nggak bisa cek ya. Nggak bisa cek serum iron gitu misalnya di fasilitas kita. Tapi kok dia udah bolak-balik beli sama Bion beli apa, tetap aja anemia. Pas dilihat kakinya, lah kok bengkak. Tensinya berapa? Tensinya misalnya 170/100. Wah, tinggi gitu ya. Oh ya, tensi normalnya 120/80 ya. Gitu. Ini triasnya. Sebenarnya tanda lain banyak ya, karena anemia dia jadi pucet, terus karena uremia banyak ya, ini nanti dibahas pada saat gagal ginjal. Tapi ini yang paling sering, anemia tanpa sebab. Nggak ada perdarahan, nggak ada muntah hitam, nggak ada BAB hitam, tiba-tiba aja anemia. Tensinya tinggi, kakinya bengkak, sesek lagi, seseknya sampai duduk-duduk, nggak bisa dia tiduran. Oh itu udah tanda gagal ginjal ya. Terus ini nanti dibahas lebih dalam. Ini adalah pembagiannya lagi. Dia udah dibilang lebih dari 3 bulan, dibagi lagi berdasarkan glomerulofiltration rate-nya. Jadi adalah kemampuan ginjal menyaring bahan-bahan debris gitu. Yang ini nanti diambil dari kreatinin, ada rumusnya ya. Nanti dibahas lebih dalam. Terapinya apa? Ya terapinya sebenarnya adalah kita lihat dulu kondisinya, dia datang dalam rangka berobat rutin atau emergensi. Emergensi itu gimana? Dia datang udah sesek-sesek nih, kagak bisa duduk, udah engap dengan anemia berat HB3, misalnya HB kan 14 ya, ini 3 dia datang. Udah pucat banget, terus bengkak, kakinya bengkak, perutnya bengkak, parunya ada air, udah bengkak-bengkak semua. Itu emergensi tuh. Terus irama jantungnya nggak beraturan karena ada gangguan elektrolit ya. Paling sering hiperkalemi. Terus asidosis, nanti dibahas ya asidosis gimana. Atau dia datang rutin, udah sering cuci darah, dia kontrol aja ke poli perpanjang obat. Atau belum disuruh cuci darah, tapi dia nggak mau, dia mau mempertahankan kondisi dia supaya tidak cuci darah gitu. Nah itu kondisi rutin, ada beda ya terapinya gitu. Kalau misalnya yang emergensi, sebenarnya idealnya adalah cuci darah HD Sito gitu. Karena itu menyelesaikan masalah, elektrolitnya bisa bagus lagi, cairannya yang di paru, di kaki, di perut kebuang gitu ya. Asidosisnya juga terbuang gitu. Masalahnya nggak semua mesin HD di Indonesia itu siap pakai pada saat itu juga. Yang satu dia ngantri, yang kedua dipakai harus masuk ICU dulu baru bisa HD Sito. Yang ketiga rumah sakitnya mungkin nggak punya mesin HD gitu. Atau kalau daerah-daerah ya dari rumah ke rumah sakit aja jauh gitu. Jadi ada banyak kendala gitu ya. Ini adalah mesin hemodialisa ya. Ini dibaca aja. Nanti juga diterangin. Nah, kalau misalnya seandainya nggak bisa HD, bisa kita buang sementara pakai diuretik. Apalagi dia tensinya tinggi ya. Cuma diuretik itu yang tadi udah dijelasin ya, paling sering dipakai furosemid. Dia nggak boleh dipakai dalam tensi sistol di bawah 100. Kan namanya dia ngebuang cairan ya. Kalau udah di bawah 100 tensinya terus kita kasih furosemid, shock dong. Ya, gitu. Ini nanti diuretik dibahas di diuretik. Terus elektrolit ya, elektrolit nanti juga dibahas. Paling sering tuh tadi hiperkalemi. Paling sering kalau dia di atas 7 tuh udah letal ya.
dengan D42 flash tambah insulin. Dia bukan ngebuang kaliumnya ya, cuma diumpetin doang di dalam sel supaya dia nggak mengganggu irama jantung. Sementara aja nanti paling 2 hari lagi tuh dia butuh lagi masuk ini karena kan udah keluar lagi dari sel gitu. Jadi sebenarnya obatnya adalah cuci darah gitu. Sisanya adalah ABC. ABC itu apa sih? Asam folat, bignat, CaCO3. Satu lagi B-nya ada B12 ya. Gitu. Orang mikir kan kalsium, CaCO3, tapi sebenarnya CaCO3 ini diberikan untuk menurunkan kadar fosfat. Jadi kalau pada pasien CKD kan dia nggak bisa ngebuang fosfat tuh. Nanti terjadi hiperfosfatemia kalau dari makanan ya. Gitu kan kita nggak mungkin ngebuang fosfat dari makanan kita. Susah. Akhirnya diikatlah dengan si CaCO3 ini. Makanya CaCO3 ini diminumnya adalah habis makan. Dan nggak usah takut dia menjadi batu gitu. Karena kan nanti dia terbuang kalau dia sudah mengikat fosfat. Gitu. Oke, ini gambaran aja ya mengenai gangguan ginjal, obat-obat gangguan ginjal. Nanti lebih dalamnya yang akut, yang kronik itu ada di farmakoterapi 2. Itu. Nah, kira-kira gimana untuk 2 materi ini? Jelas? Atau ada yang mau tanya? Jelas, Bu. Jelas. Kalau gitu saya absen dulu ya, bentar. Oh, ini udah di absen. Udah di absen semua ternyata. Oke. Udah di absen semua. Kalau gitu kita tutup aja pertemuan hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.